segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Minggu Advent merupakan masa persiapan bagi orang Kristen untuk menyambut kedatangan Kristus yang dirayakan pada hari Natal. Untuk itu, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Marilah kita siapkan hati kita untuk menyambut kedatangannya dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 84. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ya Yesus, Dikau kurindukan.
dengan menyalanya 3 lilin di hadapan kita, umat Kristiani di seluruh dunia saat ini sedang berarak-arakan menuju palungan di mana Sang Kristus lahir. Maka ibadah Minggu Advent yang ketiga ini kita alaskan di atas pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya. Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu. Kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul untuk memuji dan menyembah-Mu tempat ini dalam keadaan sehat. Tidak dapat kami mengungkapkan betapa besar kasih Tuhan yang Tuhan berikan selain pujian dan penyembahan yang dapat kami berikan. Biarlah ibadah kami pada hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain. Berkati setiap pelayanan yang melayani pada ibadah ini dan seluruh jemaat-Mu yang hadir dan yang tidak bisa hadir karena alasan tertentu. Biarlah ibadah kami boleh dapat berjalan dengan baik. Sertai dan bimbing kami terus Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami mau beribadah kepada-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Saudara terkasih, kita sudah merayakan Natal di hari Kamis. Tentu kita merasakan sukacita yang begitu luar biasa, bersukacita bersama dengan saudara kita, baik yang dari SIL, ILP, dan terus dari jemaat kita di tempat ini. Untuk itu, mari kita siapkan
kita akan menaikkan pujian sukacita kita kepada Tuhan. Terlebih-lebih sebelumnya kita akan membaca nats pembimbing kita yang terambil dari Ulangan 31. Kita akan membaca nats pembimbing kita dari Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Kita akan membaca nats pembimbing kita terambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian firman Tuhan yang sungguh luar biasa, memberikan kita janji bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Untuk itu kita akan bangkit berdiri, kita bersukacita, bersorak-sorai menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam minggu Advent yang ketiga pada hari ini. Kita naikkan pujian sukacita kita. Mari kita sambut Sang Raja medley dari pulau dan benua. Mari kita sambut Sang Raja.
firman-Nya, kita akan membaca hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudara terkasih, hampir setiap minggu kita mendengar hukum kasih yang mengatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa dan akal budi kita, dan juga kita diingatkan untuk mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Tetapi kita sebagai manusia yang hidup dalam kedagingan, kita masih lemah sehingga kita seringkali lalai dan tidak melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu saudara terkasih, kita akan menaikkan pujian pengampunan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita angkat dari Pelengkapi di Jumat nomor 37, kita katakan, "Bila kurenungkan dosaku." Mari datang di hadirat Tuhan, merenungkan dosa-dosa yang telah kita lakukan sepanjang hidup ini dalam kehidupan kita. Kita mohon ampun di hadapan-Nya, karena seringkali kita melakukan kesalahan yang sama, yang menyakiti hati Tuhan dan menyakiti orang-orang di sekitar kita. Hanya oleh karena kasih sayang Tuhan, kita mendapat pengampunan yang abadi.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah Sang Maha Kasih dan benar. Kami mengakui kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, sebab besar kesalahan itu. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sadar betul ya Tuhan akan pelanggaran kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, Allah kami, sumber sukacita kami. Amin. Jemaat terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kembali, duduk kembali. Kita akan membaca berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Kita akan bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan sekali lagi saya akan membacakan untuk kita semua. 1 Korintus 10 ayat 13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru pada ibadah siang hari ini. Sebagai manusia biasa, kita seringkali setiap pencobaan yang datang dalam kehidupan kita seringkali bersungut-sungut. Padahal dengan tegas firman Tuhan mengatakan bahwa setiap pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita sendiri. Dan Tuhan juga berjanji, setiap kita mengalami pencobaan, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Untuk itu, saudara terkasih, jemaat kami untuk berdiri, kita akan bersama-sama mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian dalam pujian persiapan firman Tuhan dari PKJ 255. Kita katakan, firman-Mu kupegang selalu.
firman kehidupan yang telah menjadi daging dan diam di antara kami. Tiba saatnya bagi kami semua untuk membuka pesan-pesan surgawi, membaca dengan teliti dan menyimak dengan rapi, serta merenungkan dengan logika dan bisa memahami dan menerima dengan hati kami. Agar firman-Mu dipegang selalu, bukan saja di saat kami senang, tetapi dan terutama ketika kami sedang mengalami berbagai kegalauan, kesulitan, dan beban hidup yang berat. Karena pada saat-saat seperti inilah justru kami lebih membutuhkan sadar. Berbicara, ya Tuhan, kami siap mempercayainya, dan kami tetap berpegang pada sabda kebenaran-Mu, pada sabda kebaikan-Mu, karena segala sesuatu yang kami alami pasti di dalam rancangan indah Allah untuk maksud-maksud yang baik dan mulia dari Engkau. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25 akan menjadi bacaan kita. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara-saudara sekalian, tema kita minggu Advent yang ketiga, Tuhan selalu beserta. Orang Kristen, saudara-saudara,
senang, bahkan primadona suka menggunakan frasa Allah beserta kita. Kata-kata ini sering kali ditempel, saya lihat di motor, di mobil, di rumah, di kaca cermin, di jendela, di mana-mana. Kata Allah beserta kita atau Immanuel itu digunakan. Kalau kita berjauhan, maka doanya kiranya Tuhan menyertai kita. Atau kalau kita nulis di SMS atau WA group, kita juga mengisi dengan Allah menyertai kita atau TYM atau GBU. God bless you. Allah beserta dengan kamu. Nah, dalam ungkapan ini saudara-saudara bukan hanya ketika kita sedang senang. Ungkapan ini juga bukan ketika kita sedang sukses, tetapi ketika kita sedang sakit. Mudah-mudahan Allah menyertai. Saat kartu hidup jeblok, kartunya kok jelek terus, usaha ini gagal, usaha itu tidak berhasil, jeblok terus, nasib tidak membaik, keberuntungan belum berpihak kepada kita. Kita juga menggunakan kata ini, tetapi tidak dengan tanda seru, tetapi tanda tanya. Bukan deklaratif pernyataan Allah beserta kita, tetapi interrogatif Allah beserta kita. Nah, saudara-saudara sekalian, pernyataan deklaratif itu amat sangat jelas. Kalau kita mengatakan Allah beserta kita dengan tanda seru, tegas, mantap, tanpa ragu, deklaratif. Tetapi kalau interrogatif, pertanyaan, maka itu meragukan Allah beserta kita dengan tanda tanya yang besar. Kita sedang bingung, benarkah Allah beserta kita? Nah, saudara-saudara sekalian, bahkan kadang-kadang kata ini dibumbui dengan kata-kata yang dogmatis dan bombastis. Kalau dunia sedang tidak kita harapkan, dunia ini tidak konstan, tidak setia, namun Allah tidak seperti itu. Dia akan selalu setia. Puji-pujian kita, lagu-lagu kita kan juga seperti itu. Tuhan selalu beserta. Tetapi mungkin ini baru separuh pengetahuan dan separuh kebenaran. Karena kalau separuh itu belum utuh kebenaran kita. Oleh karena itu saudara-saudara, kita bertanya apa maknanya ketika kita mengucapkan, mengungkapkan sebuah pernyataan Allah beserta kita. Apakah itu artinya bahwa kita akan steril dari masalah? Apakah Allah beserta kita artinya kita dapat dispensasi secara khusus, tidak akan menghadapi problem di dalam hidup ini? Keinginan kita pasti selalu terkabul, usaha akan berhasil, karir akan menanjak, sakit akan sembuh, perjalanan akan lancar. Apakah itu yang dimaksudkan ketika kita berbicara tentang Allah beserta kita? Dan inilah saudara-saudara yang sering tidak dipahami secara utuh, hanya separuh saja. Karena Allah beserta kita ternyata itu tidak berarti dan bukan berarti Allah membebaskan kita dari masalah. Yusuf dan Maria yang disertai Allah
Bahkan Maria yang mengandung anak dari Roh Kudus itu sendiri, itu menghadapi problem yang sangat serius. Apa problem Maria? Dari luar memang tidak nampak problemnya. Dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan malaikat. Dia mendengar secara langsung malaikat itu mengatakan engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Dia tahu apa yang terjadi dengan tubuhnya, proses mengandung itu. Tetapi saudara-saudara, bagaimana masyarakat umum? Ia memang bisa bersaksi di depan tua-tua bahwa malaikat Tuhan telah menyampaikan maksud dan panggilan Allah, bahwa ia akan mengandung seorang anak dari Roh Kudus. Dia bisa bersaksi seperti itu. Tetapi siapa yang percaya? Oh, mana ada cerita kehamilan seperti itu? Bukankah kesaksian Maria itu hanya untuk menutupi cerita yang sesungguhnya? Di balik itu, masyarakat bisa menuduh bahwa Maria telah melakukan kebohongan publik dan hukumannya adalah dirajam karena ia pasti telah berzina. Nah, saudara-saudara sekalian, problem Maria yang bahkan di dalam dia Yesus dikandungnya. Lalu bagaimana dengan problem Yusuf? Ia adalah tunangan Maria, dan tunangan pada masa itu nilainya sama dengan perkawinan. Karena sudah ada perjumpaan dengan kedua orang tuanya, sudah ada pembayaran mas kawin, dan batalnya pertunangan itu hanya bisa dilakukan dengan surat cerai. Problem Yusuf adalah Maria tunangannya yang belum pernah berhubungan dengannya itu perutnya membesar. Dia hamil. Ia percaya bahwa Maria ini adalah perempuan yang baik-baik, yang tidak akan berlaku ceroboh, apalagi di dalam masyarakat pada masa itu, yang kontrol sosialnya amat sangat ketat. Tetapi Yusuf menghadapi realitas semacam itu, dia tidak cukup mental untuk menerima tunangannya hamil sebelum dia berhubungan dengannya. Yusuf agaknya tidak cukup siap untuk menjadi ayah dari anak yang dikandung Maria secara legal. Oleh karena itu bukan ayah biologis dari anak yang dikandung Maria tunangan. Tetapi oleh karena dia menghargai Maria, maka Alkitab mengatakan dia akan secara diam-diam dia mencari solusi bagaimana supaya tidak mempermalukan Maria, menjaga relasi tetap baik di antara mereka. Maka dikatakan ayat 19, ia diam-diam akan menceraikannya. Cerai diam-diam ini sebenarnya tidak lazim. Oleh karena yang namanya perceraian yang harus dilakukan sesuai dengan proses perceraian yang dibutuhkan dan diperlakukan pada waktu itu. Ada surat cerai dengan rencana cerai diam-diam. Maka kita melihat niat baik Yusuf, bahwa Yusuf tidak ingin secara hukum mendakwa Maria telah melakukan perzinahan, sekaligus juga memberikan kesempatan kepada pria yang menghamili Maria untuk mengawininya. Jadi ada niat yang baik dari seorang Yusuf. Jadi saudara melihat dua tokoh ini, orang-orang yang disertai oleh Allah ini, orang-orang yang Allah di dalamnya mendesain tentang karya keselamatan ini, itu berada dalam suasana hati yang galau, pikiran yang kacau, yang kusut, yang gelisah. Mereka dibebani dengan persoalan yang berat.
Pertanyaannya saudara-saudara, apakah ungkapan hati mereka di tengah-tengah problem yang mereka hadapi? Allah beserta kita dengan tanda seru, atau Allah beserta kita dengan tanda tanya? Sangat-sangat mungkin bahwa ungkapan Yusuf adalah tanda tanya. Mungkin Maria udah tahu, dia nggak pakai tanda tanya, tanda seru Allah beserta kita. Tetapi Yusuf, dia pasti menggunakan tanda tanya, Allah beserta kita. Beginikah yang namanya Immanuel itu? Inikah yang disebut penyertaan Allah itu? Nah, saudara-saudara, bagaimana jawaban Allah menghadapi kerisauan, menghadapi kegalauan, menghadapi kekacauan, kekusutan Maria dan Yusuf ini? Ternyata saudara, Allah memahami betul apa yang membuat Yusuf galau hatinya, apa yang membuat Yusuf kusut pikirannya, dan bingung jalan sana sini, mikir, duduk di lebung, mikir lagi, berdoa di gereja, mikir lagi, apa yang maksud Tuhan? Bolak-balik orang bingung kan begitu. Pernah saudara-saudara menunggu kelahiran istrinya, proses kelahiran istrinya, saya pernah melihat ada orang jalan kenapa Pak? Di sana bertangani dokter, tapi dia bingung. Nah, Yusuf pun akan seperti itu. Tetapi saudara-saudara sekalian, Allah menjawab dan menyatakan deklarasinya bahwa Dia hadir sepenuh-penuhnya, dan ini menghilangkan tanda tanya yang besar yang ada pada diri Yusuf, dan mengganti dengan tanda seru, aku menyertai engkau, aku bersama dengan engkau. Dia hadir bukan dalam konsep, bukan secara dogmatis, tetapi hadir secara realitas. Pada Matius 1 ayat 20 dikatakan, ketika ia mempertimbangkan maksudnya untuk menceraikan itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya di dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Ini loh Yusuf faktanya. Aku bisikin ya, aku kasih tahu ya, aku beritahu ya. Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Artinya, percayalah. Nah, saudara-saudara sekalian, di tengah kegalauan dan kekusutan pikiran Yusuf, di tengah pertanyaan yang terdalam dari Yusuf, terjawablah sudah perkara itu. Dan ini sungguh melegakan Yusuf. Penampakan Tuhan melalui malaikatnya dirasa cukup untuk menjawab pergumulannya dan menemukan jawabnya serta menentukan keputusannya. Alkitab mengatakan dia mengambil Maria sebagai istrinya dan rela tidak kumpul sampai anak itu dilahirkan, gak mengalami masa bulan madu, direlakan semuanya. Sehingga dalam doktrin Katolik kan Maria itu dianggap sebagai tetap gadis, tidak bersekutu dengan Maria istrinya. Rela melakukan itu, mengambil Maria sebagai istrinya dan menjaga dirinya. Nah, saudara-saudara sekalian, hadirnya Allah di dalam mimpi Yusuf nantinya selaras dengan kehadiran Yesus sebagai Allah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Karena ayat 21 mengatakan dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Kenapa dinamakan dia Yesus? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus itu kan artinya Tuhan menolong, juru selamat. Namanya itu bukan nama rekaan dari orang tuanya,
bukan pemberian dari orang tuanya, tetapi namanya sesuai dengan hakikat, dengan apa yang diperbuatnya, yaitu dia akan menjadi penyelamat Tuhan yang menolong. Jadi saudara-saudara, jelas bahwa kehadiran Tuhan di dalam kegalauan dan kekusutan Yusuf menerangkan informasi yang sejelas-jelasnya bahwa Allah adalah Allah yang senantiasa beserta di dalam kehidupan umatnya. Bahwa Immanuel yang dinubuatkan oleh Yesaya dialami secara real, secara faktual, bukan hanya dalam konsep, bukan hanya secara dogmatis, secara ajaran, tetapi mengalami sendiri sebagai sebuah pengalaman. Sebelum kelahiran Yesus, Yesaya kan menubuatkan bahwa nanti akan hadir Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Lalu apa pesannya bagi kita? Saudara-saudara, dari rangkaian dan rangkuman cerita tadi menjadi jelas bahwa Allah beserta kita itu bukan berarti kita bebas dari kegalauan, bukan membebaskan kita dari beban kehidupan, bukan seolah-olah hidup ini jalan tol, bukan. Karena Tuhan tidak menciptakan kita sebagai manusia gampangan. Tuhan tidak menghadirkan kita sebagai manusia lembek, sebagai manusia bodoh, tetapi Allah ingin kita menjadi manusia yang kuat, manusia yang solutif, manusia yang bijak, manusia yang tahan uji. Dan Tuhan tahu caranya membentuk manusia itu agar menjadi hebat seperti itu. Tuhan ngerti. Manusia yang kuat, dia akan diberi latihan menanggung beban yang berat, supaya pundaknya kuat, kakinya kokoh. Kalau kita tidak pernah menanggung beban yang berat, bagaimana mungkin kita menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang kokoh menghadapi persoalan? Tuhan membentuk manusia menjadi solutif, banyak solusinya, punya banyak cara. Maka kepadanya akan diberi banyak soal. Oleh karena dia akan memberikan kecerdasan kepada kita. Dia akan memberikan melalui soal itulah kita akan menjadi manusia yang solutif, manusia yang cerdas. Saudara-saudara sekalian, kalau Tuhan ingin supaya kita menjadi manusia bijak, maka Ia izinkan untuk memiliki banyak pengalaman baik dan mahal supaya bijak. Kalau kita ingin menjadi orang yang tahan uji, tidak gampang lembekan, cemen, maka kita harus siap untuk masuk ke kawah candra di muka, dibakar seperti emas menjadi murni, masuk ke TC, tempat pusat latihan, supaya terus berlatih, mendapat soal-soal yang rumit, yang jelimet, supaya kita tahan uji. Saya ingat seorang pendeta teolog yang bernama Hillis. Dia pernah mengatakan bahwa manusia itu justru bertumbuh dengan berjuang, dengan bekerja keras, dengan bersusah payah. Jadi dalam arti tertentu, saudara-saudara sekalian, sebenarnya manusia membutuhkan masalah tinimbang solusi. Sebab melalui masalah-masalah itulah orang kita semua akan menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat, yang cerdas, yang bijak. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan sama jawaban itu penting banget. Kita mungkin berpikir yang penting jawaban.
Ya kalau PA jawabannya apa? Intan. Padahal saudara-saudara, pertanyaan itu melahirkan ilmu. Semua ilmu itu lahir dari pertanyaan. Yang namanya gravitasi, daya tarik bumi, magnet itu kan gara-gara Newton itu kejatuhan apel. Kok buah jatuh ke bawah? Lalu dia mikir, kenapa ya yang dari atas kok jatuh ke bawah? Nah, saudara-saudara sekalian, jangan kita takut kalau sedang menghadapi persoalan kemudian bertanya. Jangan juga kita meremehkan pertanyaan. Kita sering menganggap orang bertanya itu orang bodoh. Padahal sesungguhnya ilmu itu lahir dari pertanyaan. Jadi jangan dikira anak yang bertanya itu bodoh. Pintar dia. Pertanyaannya bodoh banget. Karena semua ilmu lahirnya dari pertanyaan. Jadi saudara-saudara, orang yang kuat, yang perkasa, semua juga dari masalah. Dan ternyata itu dipakai oleh Allah untuk menguatkan kita, untuk membuat kita cerdas, untuk membuat kita bijak. Nah, mengapa Tuhan kok tidak menjawab kegalauan dan pertanyaan kita dengan mujizat? Mbok yao gitu. Kalau orang Jawa ngomong, mbok yao pakai mujizat. Adakah berapa? Langsung kayak tukang sulap. Enak benar. Ya. Enak benar kalau hidup semacam itu. Di mana kita akan menjadi orang yang cerdas. Kalau ulangan gampang-gampang. Ya. Kadang-kadang anak-anak siswa juga begitu. Dapat ulangan yang gampang senang. Harusnya kan susah. Ulangan kok kayak gini. Kadang-kadang anak-anak nakal itu, kalau saya dulu ngajar, anak-anak nakal itu kalau di sekolah itu bukan nakal dia. Kadang-kadang anak itu cerdas. Kok tidak memperhatikan saya kalau ngajar? Tapi nilainya kok bagus. Ternyata kalau saya ngajar terlalu sederhana, ngapain memberi kayak gitu? Dia tahu kok. Hanya karena itu. Dia maunya lebih sulit. Ya. Jadi jangan kita mikir mana ini nakal benar ya. Biasanya itu main sama jembatan sana sini. Mungkin anak ini memang terlalu cerdas. Penemu listrik Thomas Alva Edison itu kan dikeluarkan dari sekolah. Karena anaknya nakal. Dia diberi, ibunya dipanggil, kasih surat. Kami nggak sanggup bu. Intinya adalah itu. Anak ibu lebih cocok di sekolah yang lain. Tapi apa yang dikatakan ibunya? Nah, kamu pintar sekali di sekolah. Maka ibu akan mengajari kamu sendiri. Oh, senang banget ya bapak. Diajari, berikan kamar laboratorium untuk riset dan macam-macam. Dan dia meneliti semua beribu-ribu kali gagal. Akhirnya dia menjadi penemu listrik yang menerangi dunia. Dan ketika suatu saat dia menemukan surat dari gurunya yang mengatakan dia itu anak yang nakal dari sekolah kan sini. Ternyata dia adalah anak yang begitu cerdas. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan tidak selalu menggunakan mujizat, meskipun kadang-kadang. Mujizat itu kan hanya sekali. Gak ada mujizat yang berulang kali. Kalau berulang kali itu namanya normal. Abnormal itu kan sekali-kali, itu abnormal. Berkali-kali itu namanya normal. Kan begitu. Ini abnormal nih, hanya dia sendiri. Hanya sekali saja, istimewa. Itu namanya mujizat yang begitu. Sekali. Saben hari yang namanya bukan mujizat saben hari. Itu mujizat umum ya, pengakuan iman kita. Ya agar supaya kita tetap bertekun, tetap setia dan sabar, tidak lembek.
Mungkin Anda pernah mengenal sajak tentang doa yang selalu terjawab oleh Tuhan. Doanya begini: aku minta kesehatan supaya bisa mengerjakan hal-hal yang lebih besar, tetapi aku diberi sakit supaya bisa mengerjakan hal-hal yang lebih baik. Aku minta kekuatan supaya bisa mencapai prestasi-prestasi besar, tetapi aku dibuat lemah supaya bisa belajar untuk taat. Aku minta kekayaan supaya bisa berbahagia, tetapi aku diberi kekurangan supaya aku bisa arif dan bijaksana. Aku minta semua agar bisa menikmati hidup, tetapi aku diberi hidup untuk bisa menikmati semua. Aku tidak memperoleh apa yang kuminta, tetapi doaku dijawab. Sebab itu di antara semua orang, aku orang yang paling berlimpah berkat. Indah sekali doa itu. Kalau kita juga bisa berdoa semacam itu, maka kita akan selalu menggunakan kata seru, bukan tanda tanya. Tanda tanyanya kita geser. Allah beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah kami taburkan, ya Tuhan. Saatnya kami terjemahkan dalam kehidupan, agar firman-Mu tidak terkurung di dalam ruangan gereja-Mu ini, tetapi keluar, menyebar, dan menebarkan kekuatan yang baru bagi setiap orang yang Tuhan izinkan berjumpa dengan kami. Bahwa kami adalah orang-orang beriman yang senantiasa disertai Allah dalam segala cuaca hidup. Terpujilah nama-Mu. Amin. Terima kasih untuk pelayanannya yang diberikan. Puji Tuhan atas firman yang telah kita terima. Marilah dengan penuh kesadaran kita bersiap untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan meresponi firman Tuhan. Kita mengangkat pujian di tengah ombak.
bersama kami, dan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur hingga pada saat ini, minggu penantian minggu ketiga penantian kelahiran Juru Selamat kami. Kami memuji, memuliakan Engkau. Kami dapat mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu terpatri dalam hati kami bahwa Engkau selalu menyertai kami dan kami selalu ingin selalu beserta Engkau, Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami yang pada saat ini dalam proses mencari pemimpin dari bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan Yesus campur tangan-Mu agar dalam proses pemilihan pemimpin ini mendapatkan pemimpin yang mengerti akan kebutuhan rakyatnya dan berjalan di dalam jalan kehendak Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini. Kami juga Tuhan berdoa untuk perusahaan kami yang tercinta, suku kami. Kami mohon Tuhan Engkau berkati perusahaan kami ini, Engkau berkati pabriknya, dan Engkau berkati juga tanaman-tanaman kebunnya. Kami juga mohon Tuhan Yesus Engkau curahkan hujan yang bagi perkebunan kami ini Tuhan akan menjadi tanaman-tanaman subur dan akan menjadi buah yang baik dan akan menjadi juga berkat bagi anak-anak di sini Tuhan. Kami juga mohon Tuhan Yesus memberkati pemilik dan segala pemilik perusahaan ini dan manajer di sini Tuhan Yesus. Dan Kau tidak akan membiarkan kami hidup tanpa pekerjaan, karena kami akan bekerja terus. Kau memberikan kami semangat untuk bekerja, dan kami yakin Kau juga akan memberikan sumber pekerjaan bagi kehidupan anak-anak muda kami di sini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan ibu-ibu yang hamil, Ibu Agnesia, Ibu Hotna, Ibu Selvi, dan Ibu Rantu Situnya. Tuhan Yesus berkati janin yang ada di dalam kandungan ibu-ibu ini Tuhan Yesus. Kau lingkupi dengan Roh Kudus-Mu, dia tumbuh dengan sehat sempurna, dan Kau berkati orang tua ibu yang mengandung Tuhan Yesus agar sehat selalu. Kau berkati orang tuanya, orang bapaknya Tuhan Yesus dalam mendampingi ibunya untuk menantikan kelahirannya Tuhan Yesus. Dan Engkau juga akan menyertai mereka dalam persalinan dengan agar selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sertakan ibu-ibu ini kuasa, perlindungan dan lingkungan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa jemaatan yang saat ini sedang sakit Tuhan Yesus, Ibu Widiawati, ibunda dari Ibu Yohana, Ibu Nurita Linda, ibunda dari saudara saya, dan Ibu Wiji, istri almarhum Bapak Miskarto. Tuhan Yesus, Engkaulah dokter segala dokter, Engkau berkati saudara-saudari kami ini Tuhan Yesus. Mereka memang telah melakukan segala usaha Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri mereka sepenuhnya dalam kuasa dan rencana dan mujizat-Mu saja Tuhan Yesus, agar dapat kesembuhan bagi saudara-saudari kami ini Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan Yesus, kami mohon kasihanilah mereka Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan Yesus berdoa atas pemulihan untuk Mbak Anas
Pak Karmito, dan Bapak Osman Panjaitan. Tuhan Yesus, saudara-saudara kami ini masih berkeadaan sakit juga Tuhan Yesus. Dalam masa pemulihannya Tuhan Yesus tetap memberkati segala obat-obatan yang dia minum Tuhan Yesus agar menjadi kesehatan, sembuh, dan akan beraktivitas dan akan memuji tempat yang kudusmu ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan para lansia di Pulau Putih Mataram ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan berkati orang tua lansia di Pulau Putih Mataram ini, untuk kesehatan, sukacita, dan kami juga mohon juga Tuhan Yesus untuk orang tua kami di kampung, mertua kami, bapak kami, ibu kami serahkan mereka di masa tua ya Tuhan. Kalau hidup mereka, kalau di kesehatan, kami mohon Tuhan Yesus untuk hukum mereka dengan kesehatan, karena kesehatanlah yang membuat sukacita kami di sini, anak-anaknya menjadi sukacita penuh untuk orang tua kami di kampung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami. Kami mohon Tuhan Yesus sempurnakan doa kami ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan dengan tulus hati dari rumah kita masing-masing. Nats persembahan kita terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kantong persembahan akan kita jalankan 2 seperti yang sudah diwartakan minggu kemarin, yaitu 1 untuk gereja dan 1 untuk pembangunan. Sambil kantong persembahan kita akan mengumpulkan persembahan, kita akan mengangkat pujian Aku Diberkati.
serahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau yang begitu baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Untuk itu ya Tuhan, sebagai dari berkat yang telah kami kumpulkan, biarlah itu menjadi persembahan yang harum dan yang kudus di hadapan Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini, terkhusus di GPM. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami terima dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta berjemaah. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya akan membacakan untuk warta jemaat untuk minggu ke depan. Untuk hari ini tema Immanuel, Tuhan selalu beserta, diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Andi yang sudah memberikan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan minggu ini kita menerima dengan total Rp2.460.000. Pengumuman, segenap majelis jemaat POG GPM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andi Yohanes dan seluruh pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, persembahan untuk minggu depan diadakan 1 kali untuk kas gereja. Yang ketiga, ibadah Natal tanggal 25 Desember 2023 diadakan pada pukul 9 pagi. Jadi khusus Natal kita tanggal 25 Desember di hari Senin akan diadakan ibadah mulai jam 9 pagi. Telah dibuka program bantuan pendidikan untuk anak-anak jemaat yang sekolah di luar site. Program bantuan ini dibagikan untuk anak dengan tingkat pendidikan SMA atau SMK, D3 dan S1 dengan syarat sebagai berikut. 1. Pekerjaan orang tua sebagai tenaga harian di PT GPM. Yang kedua, bantuan hanya diperuntukkan bagi 1 anak 1 keluarga. Yang tiga, mengumpulkan surat keterangan aktif kuliah, sekolah, atau kartu mahasiswa atau kartu pelajar. Yang keempat, menghubungi Komisi Diakonia atau Komisi PWG. Yang kelima, data masuk paling lambat 31 Desember 2023. Yang keenam, mengisi form pendaftaran pada link yang ada tertera di warta jemaat. Yang kelima, pendaftaran CD Baptis Dewasa dan Baptis Selam dapat dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan pada setiap ibadah minggu pagi dengan melampirkan surat baptis. Katekisasi persiapan CD akan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2024. Yang keenam, Majelis POG GPM mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketujuh, himbauan dari majelis kepada kita semua jemaat, jagalah kebersihan gereja dan sekitarnya serta buang sampah pada tempatnya. Jadwal kegiatan sepekan, hari dan tanggal Selasa dan tanggal 19 Desember 2023 diadakan 2 syafaat di gereja pukul 19.30 plan firman
Pendeta Andi Yohanes, liturgos Diaken Yohana, musik Diaken Firman Mendrova. Pada hari Rabu 20 Desember pukul 19.30, sermon persiapan untuk pelayanan hari Minggu dan hari Senin. Pelayanan ibadah Minggu tanggal 24 dan 25 Desember 2023 sebagai berikut. Pelayan firman untuk tanggal 24 Desember 2023 Bapak Pendeta Andi Yohanes, Imam dan Doa Syafaat Penetua Helman, liturgos Ibu Yokebet, pemusik Bapak Sahatma, Wakil Jemaat Diaken Kandus, operator LCD Saudara Bram. Untuk tanggal 25 Desember 2023, pelayan firman Bapak Pendeta Andi Yohanes, Imam dan Doa Syafaat Diaken Firman Mendrova, liturgos Ibu Mary, pemusik Abang Rian, Wakil Jemaat Diaken Wiwik, dan operator LCD Saudara Fia. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan dapat menghubungi Komisi Ibadah Ibu Ega atau Ibu Selfie. Ada tambahan Pak? Terima kasih untuk warta jemaat dan sangkakala sudah dibacakan, dan untuk selanjutnya kita akan memberikan terbaik untuk Tuhan di dalam persiapan Natal dan menjelang tahun baru kita di 2004. Semoga kita sehat selalu dan damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Marilah kita pulang dengan penuh sukacita untuk memberikan kabar baik bagi sesama kita. Kita akan menutup ibadah kita dengan mengangkat pelengkap himne jemaat 233, Immanuel, Immanuel. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus Immanuel. Meskipun tidak selalu hidup kita berjalan di jalan yang mulus, tidak sekalipun kita selalu berada di parade kemenangan dengan panji-panji kebesaran, karena Tuhan tidak pernah menjanjikan itu semua. Yang Tuhan janjikan adalah kesetiaan-Nya. Maka pulanglah bersama dengan Allah Immanuel yang setia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Silakan duduk untuk mengambil saat teduh sejenak. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati. Di